Hari yang spesial, hatiku merasa gugup. Entah ada apa dengan diriku. Malam ini, kawanku mengajakku untuk makan di sebuah restoran. Namanya unik, Kami Kamu. Sesampai di tempat itu, aku merenung. Apakah tempat ini sangat berarti? Kubuka pintu itu perlahan, terdengar canda tawa. Malam itu resto cukup penuh. Aku memilih tempat duduk yang nyaman sambil memberi sapaan hangat pada beberapa kawan yang ada. Ku duduk perlahan. "Ini menunya, Kak," sapa pramusaji yang menyambutku tadi. Ku bolak-balik buku menu. Betapa canggungnya aku pada keadaan itu. "Coklat klasik dan ropang keju ya," sambil ku serahkan buku menu ke pramusaji. "Ditunggu ya pesanannya, Kak," ku jawab dengan anggukan. Diam adalah pilihan yang tepat bagiku waktu itu. Kulihat sekelilingku, tampak sosok lelaki yang sederhana tapi membuatku penasaran. Kualihkan pandangan ke sudut ruangan yang lain. Mata ini meronta ingin mencuri pandang. "Coklat klasik dan ropang keju, selamat menikmati." Pramusaji itu membuatku terkejut. "Oh, terima kasih." Kayaknya wajah ini hangat merona. Oh Tuhan, aku segera menyeruput coklat klasik pesananku. Mata dan hati ini meronta bersamaan. Kucuri pandang dan dia melihatku. Detak jantungku berdegup kencang. Guys, foto dulu gak sih?" ujar kawanku itu. Berjalan ke arah spot foto. Tersusun rapi sekali formasi yang kita buat secara mendadak itu. "Aduh, aku kehilangan pangeranku," ucapku dalam hati sambil mencarinya. Hei, yang di tengah itu, lihat kamera dong," teriak fotografer kepadaku. Iya, maaf," ucapku terbata-bata. 1, 2, 3, senyum. Setelah sesi foto tersebut, aku baru bisa melihat dia lagi. Lega rasanya menemukannya lagi. Aku kembali duduk. Hati ini bahagia banget. Entah ada apa dengan diriku. Kupotong dan kusuap sepotong ropang keju ke dalam mulutku. Lalu kuseruput coklat klasik dan rasa hangat melalui tenggorokan. Kunikmati dengan mata yang tidak mau diam untuk mengarah ke pangeranku. Jantung ini akan melompat ketika mata itu menatap mata ini. Tuhan, ingin ku melompat dan berteriak kegirangan. Aduh, rona wajah ini pasti akan terlihat. Ropang ini rasanya sangat sulit ditelan, sebab dak-dikduk hati ini tak terkendali. Kupaksa diriku untuk menghabiskan ropang dan minumanku. Rintik air hujan di luar tak membuat rona merah wajah menghilang. Dia berjalan ke arahku. "Tuhan, tolong, bantu aku untuk menetralkan detak jantungku," teriakku dalam hati. Semakin dekat. "Ayo kita pulang," ajakan yang tidak bisa kutolak, karena aku berangkat bareng dia. Ditariknya tanganku tanpa boleh mengungkapkan alasan sedikit pun. Kulihat dari kejauhan, dia celingak-celinguk mencari diriku. Rintik air hujan mengiringiku pulang ke Mojokerto. Detak jantung ini masih terasa tak karuan. Pandangan matanya tak dapat menghilang dari otak ini. Aku tersenyum-senyum sendiri. "Hei, senyum-senyum gak jelas." Teguran itu mengagetkanku. "Apa sih? Kepo kamu?" Aku memalingkan wajah dan pura-pura sibuk dengan HP-ku. Kuposting foto bersama di status IG sambil tersenyum-senyum. Mobil berhenti di depan rumah. "Makasih ya atas tumpangannya." "Siap, sama-sama," balas temanku. Aku menunggu mobil beralih dari depan rumahku. Aku masuk dan segera membersihkan diri. Aku melepas penat dengan berbaring di kamar pribadiku. Jam menunjukkan pukul 10 malam.
Mata ini terasa berat, padahal aku masih ingin mencari tahu tentang dia. Tiba-tiba aku benar-benar terlelap. Bangun, bangun. Ini jam 9 ya. Mama membangunkan aku. Sudah pukul 9 ya, Ma. Tapi aku masih mengantuk, jawabku lirih. Heh, anak cewek itu harusnya bangun pagi. Nanti jodohnya diambil orang kalau bangunnya siang. Suara mama yang naik 4 oktav membuat aku bangkit dari kasur. Iya Ma, nggak usah sampai segitunya. Nah, itu baru anak mama. Udah, siap-siap mandi. Sarapan udah siap. Aku mengangguk. Mamaku memang mama yang terbaik. Selepas mandi, aku segera menuju meja makan, dan mama sedang menantiku di sana. Menu kesukaanmu, Nak, ujar mama. Aku segera mengambil nasi dan duduk di hadapan mama. Gimana acara semalam? Mama bertanya sambil menyendokkan lauk di atas nasiku. Mau tahu banget atau mau tahu aja? Aku menjawab sambil tersipu-sipu. Setelah itu, ku ceritakan semua pada mama. Mama tidak melarang. Dengan syarat, mama harus kenal. Tanggapan mama membuat hatiku berbunga-bunga. Ku cium pipi mama sebagai ucapan terima kasih. Waduh, bau amis semua, ucap mama sambil tersenyum memandangku yang kasmaran. Bagiku, kemarin adalah hari yang sangat spesial. Sekian purnama, aku tak lagi ketemu dengan sang pujaan. Hampir setiap malam hadir dalam mimpiku. Ini kayak namanya jatuh cinta? Aku tersenyum-senyum. Tuhan, bantu aku untuk bertemu dengannya. Doa yang kuucapkan setiap hari. Desember berjalan begitu cepat. Tak terasa hari ini sudah 20 Januari. Aku teringat kejadian yang lalu. Aku tersenyum-senyum. Suara WA yang membuatku kaget dan tersadar. Hai, apa kabar? Isi WA itu. Siapa ini? Masih ingat sama aku? Jawabnya. Nggak usah main tebak-tebakan ya. Tidak mood main kuis. Balasku kusertai emotikon marah. Wah, ternyata galak. Hehehe. Galak atau tidak itu urusanku. Balasku. Kalau begitu, bolehkah kita kenalan? Walah, dari tadi kek kalau minta kenalan. Balasku. Setelah banyaknya perbincangan yang terjadi, dia pun memutuskan untuk bertemu denganku besok lusa, pada hari Sabtu. Semakin tak sabar diriku untuk bertemu dirinya. Tibalah hari yang kunantikan. Aku siap-siap ke Surabaya untuk ke gereja. Wah, cantik sekali anak mama. Pujian mama membuatku tersipu-sipu. Aku bercermin sekali lagi untuk memastikan saja. Perjalanan terasa begitu cepat. Aku segera mengikuti kebaktian. Sukacita mengalir dalam kebaktian. Tak terasa, ternyata sudah selesai kebaktian pada hari itu. Aku berjalan keluar dan ada yang sudah menungguku di depan pintu itu. Oh, ternyata dia yang kemarin. Kukira kita bisa langsung akrab begitu saja. Ternyata lebih susah dari yang kubayangkan. Aku melamun kebingungan. Aku menoleh dan aduh, senyumnya rek. Aku melongo tak tertahan. Hai, jadi kita makan bareng? Iya, jadi kok. Ayo ke food court, jawabku dengan suara yang gemetar. Food court yang biasa saja ini terlihat
Jadi luar biasa kalau hati sedang menari-nari karena berdebar. Duduk di pojok. Oh, terserah. Aku jadi geragap dan senyumnya membuat hangat pipi ini. Akhirnya kami duduk di bagian tengah. Mau pesan apa? Tanyanya. Ngikut aja, jawabku. Sorry, di sini tidak ada menu ngikut aja. Yang ada nasgor, nasi ayam, bakwan, pempek. Balasnya menggodaku. Nasi goreng aja, jawabku lirih. Makanan pun datang, dan kali ini adalah pertama kalinya aku makan dengan lemah lembut sambil mengobrol ringan. Seru juga ternyata nih cowok. Wes, betul ini pujaan hatiku. Ini buat kamu. Tersenyum ke hadapanku sambil menyodorkan kotak pink di depanku. Loh, apa ini? Tanyaku sambil meredam debaran jantung yang hampir copot. Kan besok ultamu ya? Jawabnya. Tuhan, bantu saya menenangkan hati ini. Indah sekali jawaban doa-doaku. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sudah waktunya aku pulang ke Mojokerto. Aku berpamitan dan pulang. Tanggal 23 Januari telah tiba. Aku terbangun. Ya ampun, jam berapa ini, Rek? Gambar ucapan ulang tahun. Semoga sukses dan taat pada Tuhan. Dan semoga akulah orang yang pertama memberi ucapan ini. Hehe. Terima kasih. God bless you. Balasku. Sejak saat itu kita dekat. Melakukan kegiatan gereja bareng dan masih banyak lagi. Tak terasa sudah 4 bulan kita bersama tanpa adanya status yang pasti. 4 bulan yang sangat berarti bagi kita untuk saling mengenal lebih lagi. Entah ada apa dengan dirinya, menyuruhku untuk memakai pakaian yang indah dan bertampilan cantik. Aku bersiap-siap secantik dan sewangi mungkin. Sudah siap semua? Berarti sudah waktunya meluncur ke Surabaya dari Mojokerto. Sesampainya di sana, kita langsung melakukan kebaktian. Duduk bersebelahan, mencium wangi khas dari tubuhnya. Dengan seiringnya waktu, berakhirnya kebaktian pada hari itu. Seperti biasa, kita berjalan ke food court dan memesan makanan kesukaan kita. Kita makan bersama. Menghabiskan makanan kita tadi adanya sisa. Perut sudah terisi, berarti sudah saatnya kita jalan-jalan. Di setiap langkahku, hatiku berdegup kencang. Dia menatapku beberapa saat dan tiba-tiba aku melayang menembus ratusan awan. Kok malah nyanyi? Tapi hanya dalam hati. Maaf ya. Rasa ndak enak mendera. Memang kamu salah apa kok minta maaf? Tanyaku bingung. Kayaknya kita udahan aja. Dia menatapku dan aku hanya melongo. Oh Tuhan, apa ini? Jerit hatiku. Aku hanya diam tak menjawab. Kita sudahan jadi teman, tapi lanjut. Maukah kamu menjadi pacarku? Tanyanya diiringi senyuman yang manis. Aku benar-benar dibuat bingung. Dibukanya kotak mungil itu. Seuntai gelang cantik disodorkan kepadaku. Aku hanya terdiam. Diterima atau ditolak nih? Memberikan sembari memberikan senyum yang membuat hatiku berdegup lebih kencang.
Aku hanya menganggukkan kepala dan menahan tetesan air mata ini. Kalau gitu ambil dong. Dipasangkan gelang itu ke tanganku. Rasanya hati ini senang tak karuan. Otak ini tiba-tiba memberi sinyal untuk bercerita sedikit kepadanya tentang Christmas dinner. Malam yang tak pernah kulupakan. Berceritalah diriku kepadanya. Dan ia pun menahan senyum. Seakan-akan ia tahu kejadian sesungguhnya. Ia menceritakan semuanya seperti menyempurnakan ceritaku yang masih belum tersusun rapi. Kaget, sungguh kaget luar biasa. Ternyata doaku terkabulkan. Aku menemukan pangeranku kembali. Kakiku yang tidak bisa diam ini menyuruhku untuk melompat-lompat. Tapi ku tahan. Waktu berlalu begitu cepat. Aku harus pulang. Kita pulang bersama, tetapi dengan arah yang berbeda. Aku harus pulang ke Mojokerto. Bulan Mei terukir sangat indah. Tepatnya pada 21 Mei 2022. Itulah hari kita jadian.